Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB. Kali ini saya akan menyampaikan serial negosiasi episode keempat, taktik terkejut. Pada episode yang sebelumnya saya sudah membahas tentang taktik jangan terlalu cepat setuju. Sekarang saya akan membahas tentang taktik terkejut. Nah, apa itu taktik terkejut? Saya akan berikan ilustrasi seperti ini. Nah, pada suatu saat beberapa tahun yang lalu, saya dengan anak saya pergi ke sebuah mall, ke sebuah perbelanjaan yang menjual berbagai jenis mebel. Kami bermaksud membeli berbagai mebel untuk apartemen yang akan digunakan oleh anak saya. Saya sudah bertahun-tahun tidak membeli mebel, jadi saya tidak tahu harga mebel di pasaran saat itu berapa. Itu saya sebenarnya benar-benar tidak tahu. Nah, kemudian kami memasuki satu toko dan tertarik untuk membeli satu set sofa kecil yang minimalis, yang menurut kami ini cocok untuk digunakan pada apartemen anak saya. Ketika kami bertanya kepada penjualnya, berapa harga sofa tersebut? Kemudian dia menjawab, harganya 3 juta rupiah satu set sofa, Pak. Dia menjawab seperti itu. Nah, kemudian dengan spontan saya berkata dengan cukup keras, hah? Mahal amat. Sebenarnya saya tidak tahu harga tersebut itu mahal atau tidak. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak tahu harga pasaran. Tetapi saya dengan spontan, wah, mahal amat harganya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan melihat reaksi spontan saya tadi, dengan tergopoh-gopoh gitu, yang kelihatan agak grogi dari penjualnya tadi itu, penjaganya tadi, menjelaskan pada saya, oh, sofa ini terbuat dari bahan-bahan ini Pak. Jadi memang harganya mahal karena terbuat dari bahan-bahan tersebut. Padahal saya juga tidak paham itu bahan-bahan itu maksudnya apa, saya tidak paham. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Saya tidak nawar harganya sama sekali, dia langsung menurunkan harga. Sudahlah Pak, untuk Bapak kami turunkan harganya Rp500.000. Nah, saya diam aja gitu. Terus malah dia memberikan tambahan bonus. Katanya mejanya Pak kalau kurang cocok kami akan tukar yang lebih bagus. Nah, itulah suatu contoh ilustrasi yang saya gunakan, taktik terkejut yang saya gunakan dalam membeli sofa. Nah, taktik terkejut ini sangat efektif untuk menurunkan kepercayaan diri dari lawan negosiasi Anda, ya. Jadi sangat efektif menurunkan kepercayaan diri dari lawan negosiasi Anda. Dengan menyatakan keterkejutan atas tawaran dari lawan negosiasi, seolah-olah Anda langsung mengatakan bahwa tawaran mereka itu tidak masuk akal, sehingga membuat kita terkejut. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, secara naluri, kalau kita memperlihatkan bahwa kita terkejut, maka secara naluri lawan negosiasi akan merasa terdesak, terpepet, dan kemungkinan mereka akan menurunkan tawarannya atau permintaannya. Ya, kalau misalkan jualan tadi, kalau harganya sekian akan diturunkan menjadi lebih murah lagi. Nah, itu dengan terkejut itu sangat efektif menurunkan kepercayaan diri, dan akhirnya mereka akan menurunkan tawaran atau keinginannya yang akan dinegosiasikan dengan kita. Nah, itu manfaat dari taktik terkejut. Nah, keberhasilan kita menggunakan taktik ini sangat tergantung pada spontanitas. Ya, spontanitas seperti tadi. Begitu dia mengatakan harga, saya langsung, oh, mahal sekali, spontan. Harus spontan. Anda tidak boleh ada jeda gitu. Jadi mahal. Begitu dia mengatakan harga, terus Anda diam dulu, baru, wah, kok mahal? Nah, itu tidak spontan. Harus sebut kurang punya efek keterkejutan bagi lawan negosiasi Anda. Jadi yang pertama itu spontan. Harus spontan. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Jadi intonasi itu benar-benar harus menunjukkan keterkejutan. Jadi misalkan, wah, kok mahal ya? Nah, itu intonasinya gitu. Jangan datar.
kok mahal, Pak? Ya itu kan datar sekali. Itu nggak akan punya efek keterkejutan, tapi wah, kok mahal banget. Nah, itu yang Anda harus lakukan, intonasinya benar-benar menunjukkan bahwa kita terkejut. Dan baru itu akan berhasil. Nah, kemudian yang penting juga adalah ekspresi wajah, ya, ekspresi wajah. Nah, ini contohnya ini seperti ini ya. Ada 6 ekspresi wajah yang saya beri gambar di sini. Nah, tentunya keterkejutannya seperti apa kira-kira ya? Yang ini ya, kiri bawah ya, kiri bawah. Ini adalah menunjukkan keterkejutan. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan, wah, harganya kok mahal, tapi Anda tersenyum seperti yang kanan bawah ini ya, tentu tidak bisa menimbulkan efek apa-apa, ya, tidak bermanfaat bagi kita. Jadi sekali lagi, taktik terkejut ini hanya bisa efektif jika dilakukan dengan spontan dan intonasinya benar-benar menunjukkan keterkejutan, dan yang terakhir ekspresi wajahnya juga harus menunjukkan keterkejutan. Nah, itu tentang taktik terkejut, silahkan nanti Anda menggunakannya. Nah, tetapi sekarang bagaimana atau apa yang kita lakukan kalau justru lawan kita, ya, lawan kita yang menggunakan taktik tersebut. Jadi lawan kita yang terkejut. Kita menawarkan sesuatu, lawan kita terkejut gitu. Nah, karena Anda sudah belajar ya tentang taktik terkejut, Anda akan tahu, oh itu taktik negosiasi. Makanya yang kalau lawan Anda menunjukkan keterkejutan, apa yang kita lakukan ya, kita rileks saja ya, santai saja ya, jangan ikut-ikutan terkejut, ikut-ikutan grogi, nggak perlu. Santai aja. Lawan terkejut ya biarkan aja terkejut. Kita seolah-olah tidak terpengaruh, ya, tidak menganggap keterkejutan mereka. Jadi itu caranya menghadapi taktik terkejut. Jadi justru kalau lawan menunjukkan keterkejutan, kita santai aja, tidak usah terpengaruh, tapi merupakan kesempatan bagi Anda, bagi kita untuk menjelaskan kenapa tawaran Anda itu seperti itu, ya. Kenapa kok kita menawarkan seperti itu ya? Kita jelaskan dengan detail ya. Jadi misalkan kalau Anda menjual barang, kesempatan bagi Anda untuk menjelaskan keunggulan barang yang Anda jual. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, kalau lawan menunjukkan taktik yang terkejut, kita nggak usah grogi, biasa saja, datar saja, malah kita manfaatkan untuk menjelaskan tentang tawaran kita kenapa seperti itu. Jadi sebagai contoh ya, kalau calon pembeli kita menjual barang, terus calon pembeli mengatakan seperti tadi yang saya lakukan ya, harganya kok mahal ya. Nah, gitu. Maka Anda santai aja, tenang aja. Kita mungkin jawab seperti ini. Maaf Pak, menurut kami harga kami wajar kok Pak. Ya, memang harga pasaran di pasaran ya seperti itu Pak. Nah, produk kami ini mempunyai keunggulan ini Pak, A, B, C, D dan sebagainya. Nah, itu yang saya sampaikan dalam penjelasan singkat saya tentang taktik terkejut, cara menghadapinya seperti itu ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan taktik terkejut itu seperti apa, contohnya menggunakannya seperti apa. Kemudian saya juga menyampaikan kalau lawan kita menggunakan taktik terkejut, caranya menghadapinya seperti apa. Baik, itulah yang saya bahas dalam episode keempat. Ikutilah serial negosiasi episode kelima ya, episode selanjutnya. Apa yang akan saya bicarakan nanti adalah salah satu taktik negosiasi yang saya beri nama, yang saya beri judul, taktik setujui dulu dan kemudian ubahlah. Nah, taktik apa ya? Seperti itu. Ayo ikutin terus serial negosiasi dalam channel YouTube BBB Indonesia ya. Jadi nanti episode kelima sekali lagi adalah taktik setujui dulu, kemudian ubahlah. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa ya, klik dan subscribe channel YouTube BBB Indonesia ini, berbagi bersama perkembangan Indonesia. Bagi para pemirsa yang baru bergabung di channel ini, silakan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel ini ya. Channel gudang ilmunya para UKM, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran, ilmu-ilmu yang Anda bisa pelajari dari channel ini, informasikan kepada UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dengan belajar pada
channel berbagi ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.